Instruksi kerja panen kelapa sawit. Sebelum melaksanakan panen, setiap pemanen harus telah menggunakan alat pelindung diri, seperti helm, sarung tangan, dan sepatu api. Khusus untuk panen menggunakan egrek, pemanen juga harus mengenakan kacamata panen. Adapun alat dan bahan yang digunakan, meliputi dodos, egrek, gancu, kapak, stempel brondolan, dan goni brondolan. Dodos dan egrek harus senantiasa tertutup baik saat tidak dipergunakan. Pelaksanaan panen di PTPN 5 dilakukan apabila TBS telah membrondol normal, segera dan alami, dan dengan jumlah brondolan seminimal 5 butir di piringan pokok. Apabila pemanen telah melihat kriteria ini, maka pemanen sudah bisa melaksanakan penurunan TBS. Setelah TBS turun, dilaksanakan pemotongan pelepah di bawahnya dengan mempertahankan jumlah pelepah sesuai dengan umur tanaman atau manajemen. Pelepah kemudian dipotong menjadi 3 bagian. Untuk TM1 sampai TM5, pelepah harus disusun antara pokok dalam barisan. Selanjutnya, gagang TBS yang dipanen harus dipotong kandas berbentuk V, atau lazim disebut cangkem kodok. Pemotongan dilaksanakan di piringan pokok dan tidak diperkenankan di PTPH. Pemanen juga wajib memberi nomor potong pada semua gagang sebagai identitas hasil pemanen. Selanjutnya, brondolan yang ada di piringan pokok, gawangan, dan pasar pikul dikutip bersih. Dimasukkan ke dalam goni untuk bersama TBS dibawa ke tempat penampungan hasil. Untuk panen dengan menggunakan egrek, pemanen harus menaruh egrek dengan aman. Untuk kemudian melakukan pembersihan brondolan. Jika ditemukan TBS yang telah membrondol normal berjumlah 5 atau lebih, maka dilaksanakan penurunan buah setelah penurunan pelepah. Pelepah yang diturunkan harus mempertahankan jumlah pelepah sesuai dengan umur tanaman. Pelepah yang sudah diturunkan dipotong 3. Dan untuk TM5 ke atas, pelepah yang telah dipotong tersebut disusun pada gawangan mati. Perlakuan cangkem kodok pada gagang TBS dan pemberian penomoran juga tetap dilakukan. Brondolan yang telah dikutip dan TBS yang telah dipanen dibawa ke TPH. TBS di TPH disusun 5 tandan atau 10 tandan setiap baris. Karung goni brondolan diletakkan di sebelah belakang atau samping susunan TBS dan diberi nomor pemotong pemanen pada goni atau di atas tumpukan goni dengan mempergunakan bekas potongan pelepah. TBS yang sudah disusun di TPH dilakukan kap seksi oleh krani cek sawit guna memeriksa kerapian menyusun buah, mencatat jumlah tandan, memeriksa nomor, mencatat buah yang tidak bernomor dan memberikan nomor, memeriksa panjang gagang, serta memeriksa kebersihan pengutipan brondolan di TPH. Jika ditemui TBS mentah dan sangat mentah, periksa harus memberi tanda silang. Untuk TBS busuk, sakit, kering, dan absurd, serta buah landak atau parthenocarpid tetap diangkut. Sedangkan tandan kosong dengan buah dalam yang sudah membrondol tidak dibenarkan diangkut ke PKS. Pemanen yang memanen buah mentah, busuk, dan tangkos diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Pelaksanaan pekerjaan ini harus diawasi oleh mandor panen, mandor 1 dan asisten afdeling, sedangkan manajer dan askep mengevaluasi dan menindaklanjuti setiap hari berdasarkan laporan hasil sortasi harian di TPH dan loading rim. Setelah dilakukan kap seksi TBS di TPH, maka TBS sudah bisa dimuat ke truk
dengan melakukan pencatatan jumlah tandan per blok pada surat pengantar buah. BB 25 ini selanjutnya dibawa ke pabrik kelapa sawit. Setelah diverifikasi oleh asisten afdeling dan pengawas panen di afdeling. Demikian instruksi kerja panen kelapa sawit. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya pekebun kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.